Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, bacalah kedua pasal ini tentang tugas keimaman dari suku Lewi, nama orang-orang yang bertugas sebagai imam sesuai keturunan Lewi, beserta dengan tugas-tugas mereka secara lengkap. Jadi, apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada KKS mengenai dua pasal ini? Tuhan menyampaikan bahwa kita ini adalah imam-imam Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Mari kita belajar dan menemukan apa bukti dari panggilan dan ketentuan tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberita perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa kita memiliki panggilan tertinggi sebagai imamat yang rajani. Lantas, apa hubungannya dengan Melkisedek? Perhatikan firman mengenai imam ini. Kejadian 14 ayat 18-20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 1-6, 10-11, 15-17. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Dan hal itu jauh lebih nyata lagi
jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. KKS, kita memiliki panggilan imamat yang rajani bukan karena kita keturunan Lewi, melainkan menurut peraturan Melkisedek. Dan Yesus bukan keturunan Lewi, tapi dia berasal dari suku Yehuda. Siapa Melkisedek? Raja Salem, tidak berbapa dan ibu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikan ketika Melkisedek mendatangi Abram. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kita mengenal roti dan anggur sebagai perjanjian tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Jadi kita itu sebabnya kita memiliki panggilan sebagai imam. Karena Yesus telah menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya dan kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Saat kita menyatu dengan Yesus, maka karakter keimaman Yesus juga menjadi panggilan kita. Sekarang, panggilan atau kedudukan sebagai rajani. Maksudnya bagaimana? Abram ditemui Melkisedek setelah mengalahkan raja-raja. Abram menolak pemberian Raja Sodom, tapi memilih membuat perjanjian dengan Melkisedek. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Sebagai manusia baru, Yesus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Kita percaya Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Allah kita Raja, maka kita adalah anak Raja. Apa fungsi Raja? Mengatur, membuat keputusan, memerintah, menguasai. Jadi, jangan katakan dirimu raja jika tidak sanggup mengendalikan emosi. Jangan katakan raja jika tidak sanggup mengatur rumah tangga. Jadi, mari kenakan hikmat dan kebijaksanaan seperti raja, tidak langsung menghakimi, namun menelaah masalah dan situasi dengan berdiam diri di dalam pengertian. KKS, panggilan itu masih tetap berlaku bagi kita, bahkan sampai hari ini, yakni imamat yang rajani, mendoakan orang dan yang didoakan mengalami Tuhan, mengatur dan membagi-bagikan berkat, menjadi berkat bukan minta berkat. Raja tidak pernah meminta-minta, namun yang memiliki koneksi raja pasti diberkati. Dari sini kita sudah seharusnya menyadari dan memahami jati diri kita yang sangat mulia. Jadi jangan engkau tukarkan dan membuat perjanjian dengan Raja Sodom, yakni kegelapan. Kerjakan tugas keimamanmu. 1 Samuel 3 ayat 13-14. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ayat di atas memberikan contoh kepada kita
bagaimana tugas keimaman tidak dikerjakan sesuai dengan perintah Allah. KKS, mari kerjakan dengan serius panggilan kita yang sangat mulia, karena Tuhan menghendaki kita memenuhi panggilan itu.